Kata wangi mengandung arti, masyhur, harum secara simbolik, bahwa Prabu Siliwangi menggantikan Prabu Wangi dalam segala kejayaan dan kebesarannya. Masa tersebut dipimpin oleh Prabu Linggabuana sehingga beliau dijuluki Prabu Wangi. Maka dari itu, bagi Prabu yang berhasil membawa masa kejayaan di kerajaan Sunda dijuluki Prabu Siliwangi. Kerajaan Pakuan Pajajaran kembali memperoleh kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Pajajaran berdasarkan carita Waruga Guru, Pakuan Pajajaran nama yang diberikan oleh Ciung Wanara, sebab di situ banyak pohon paku jajar, pohon paku yang berjajar. Ketika Siliwangi berada di Rumpin, Bogor selalu memanfaatkan panas belerang Gunung Kapur Ciseeng, ketika menetap di Halimun, mempergunakan sumber aliran Cipanas Cisolok, sewaktu di Gunung Padang senantiasa menggunakan sumber belerang yang ada di Rancasuni Lembah Gunung Patuha. Selain itu pula, Ciater, Kawah Tangkuban Perahu, Gunung Pancar maupun Kawah Kamojang, merupakan petilasannya juga, bahkan Gunung Pancar dijadikan tempat panembongan Tatar Sunda. Prabu Siliwangi juga menyukai gua, atau lembah yang mendekati aliran sungai, oleh karena itu, Prabu Siliwangi telah mengukir sejarah di wilayah seperti, Batu Tulis, Kutamaneh, Kutawesi, Pasir Angin, Cengkuk, Cangkuang, yang merupakan tempat awal penyebaran keturunannya sebelum tersebar ke seantero Nusantara. Mengenai sosok Prabu Siliwangi, ada pendapat mengatakan menyerupai harimau. Hal itu tidak tepat, jika Prabu Siliwangi yang dilambangkan ibarat harimau, sebab harimau malah menjadi hewan mainan dan kesayangannya, dan harimau itu sendiri dapat dikepit sebelah tangannya, jadi dapat dibayangkan sebesar apa orang tua dulu kala. Gunung Munara Rumpin merupakan tempat pertama yang mereka huni. Di sanalah awal kehidupan masyarakat yang menurunkan keturunan kelak bernama Siliwangi. Walau pegunungan itu tidak terlalu tinggi, namun rupanya tanah tersebut menjanjikan kehidupan bagi mereka. Entah berapa lama menetap di Gunung Munara, namun Munara masih nampak angkuh dan meninggalkan bebatuan besar. Syekh Kuro atau Syekh Kurotul Ain atau Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatilah, menurut naskah Purwaka Caruban Nagari, Syekh Kuro adalah seorang ulama. Dia adalah putra ulama besar perguruan Islam dari negeri Campa yang bernama Syekh Yusuf Sidi yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini serta Syekh Jalaluddin ulama besar Mekah. Perkembangan pesat Paguron Syekh Kuro di Karawang menarik hati Raja Sunda Pajajaran Prabu Anggalarang, sehingga segera mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota yang bernama Raden Pamanah Rasa untuk meninjau pesantren Syekh Kuro. Tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang. Tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Larang yang cantik itu dan halus budinya. Lamaran tersebut rupanya diterima oleh Nyai Subang Larang dengan syarat mas kawinnya haruslah berupa bintang saketi jejer 100, yaitu simbol dari tasbih yang berada di negeri Makkah. Sumber lain menyatakan bahwa hal itu merupakan kiasan bahwa sang Prabu haruslah patuh dalam melaksanakan syariat Islam. Gunung Salak juga sering disebut sebagai tempat bertapa dan tempat bersemayamnya para Batara, dan juga dipercayai tempat bersemayamnya Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Masyarakat setempat dan para pendaki menuturkan bahwa di puncak manik Gunung Salak, kerap kali ditutupi kabut tebal dan gelap datang secara tiba-tiba ataupun angin berhembus dengan kencang. Malahan dikabarkan juga ada sosok harimau dengan ukuran yang sangat besar berada di kawasan tersebut. Sosok tersebut dipercaya sebagai salah satu makhluk gaib penghuni Gunung Salak. Tidak banyak yang tahu ternyata di balik keindahan kebun raya Bogor tepatnya di seberang Jembatan Merah, terdapat komplek pemakaman. Konon usia makam tersebut sudah melebihi 600 tahun. Berdasarkan penuturan masyarakat sekitar bahwa di Komplek Kebun Raya Bogor terdapat 3 makam keramat, diantaranya makam Ratu Galuh Mangku Alam, konon merupakan istri dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Konon ketika matahari mulai terbenam, komplek makam Ratu Galuh selalu dihindari oleh petugas keamanan lantaran mereka tidak mau melihat sosok harimau putih yang berada di sekitar makam. Dipercaya harimau putih merupakan jelmaan yang disuruh oleh Prabu Siliwangi untuk menjaga makam, bahkan pernah beberapa kali sosok perempuan menampakkan diri dengan balutan pakaian kebaya.